Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan kalkulus 2 yang beranggota kelompok ada Al-Hafiz Nafarizi NIM akhir 111, Verona Sekar Agung Yusmara NIM akhir 113, dan Firlita Lovely Evelyn NIM akhir 032. Di sini kita akan membahas dua materi. Yang pertama itu ada persamaan diferensial biasa order 2 PD tahomogen, dan yang kedua PD BOD tahomogen menggunakan metode variasi parameter. Persamaan diferensial merupakan salah satu cabang matematika yang digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Banyak permasalahan nyata seperti getaran mekanik, rangkaian listrik, perpindahan panas, dan pertumbuhan populasi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Di sini kita akan bahas yang materi pertama, persamaan diferensial linear order 2 tahomogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk Y2 aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y sama dengan Kx Y2 aksen ditambah 1Y aksen ditambah A2Y sama dengan Kx Y2 aksen tambah A1Y aksen tambah 2Y A2Y sama dengan Kx. Di sini juga ada tertera dengan A1 dan A2 konstan dan Kx sama dengan 0. Teorema jika YH merupakan solusi umum dari PD homogen Y2 aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y sama dengan 0, dan YP solusi partikular, solusi khusus dari PD tahomogen, maka solusi umum dari PD tahomogen adalah Y sama dengan YH tambah YP. Di sini juga ada metode koefisien tertentu. Ide dasar dari metode koefisien tertentu adalah menduga solusi YP berdasarkan bentuk fungsi Kx di ruas kanan, solusi partikular dari PD tahomogen dengan koefisien konstan menyerupai suku tahomogennya. Di sini metode ini paling tepat digunakan jika Kx berbentuk fungsi eksponen, polinom, dan trigonometri dalam sin dan cos atau kombinasi linear dari ketiga fungsi tersebut. Nah, di sini juga ada jika Kx sama dengan B0 ditambah B1x ditambah B2 x kubik ditambah titik-titik tambah BMX Nah, berikutnya itu ada contoh soal. Yang pertama itu ada tentukan solusi umum dari Y aksen 2 dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 3X tambah 1. Jawab, solusi PD homogennya adalah YH sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat 3X. Misal solusi partikularnya adalah YP sama dengan A1X ditambah A2, maka Y aksen P sama dengan A1 dan Y aksen 2P sama dengan 0. Selanjutnya substitusi ke PD diperoleh min 5A1 ditambah 6 buka kurung A1X ditambah A2 tutup kurung sama dengan 3X tambah 1. 6A1X ditambah buka kurung min 5A1 ditambah 6A2 tutup kurung sama dengan 3X tambah 1. Artinya 6A1 sama dengan 3 dan min 5A1 dan 6A2 sama dengan 1. Diperoleh A1 sama dengan 1/2 dan A2 sama dengan 7/12. Jadi solusi umum dari PD di atas adalah Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1 E pangkat 2X
ditambah C2 pangkat 3X ditambah X per 2 tambah 7 per 12. Nah, yang kedua juga sama. Tentukan solusi umum dari Y2 aksen dikurang 6Y aksen tambah 9Y sama dengan E pangkat X. Solusi PD homogennya adalah YH sama dengan C1E pangkat 3X tambah C2 XE pangkat 3X. Misal solusi partikularnya adalah YP sama dengan AE pangkat X, maka Y aksen P sama dengan AE pangkat X dan Y aksen P sama dengan AE pangkat X. Selanjutnya substitusi ke PD diperoleh AE pangkat X dikurang 6AE pangkat X tambah 9AE pangkat X sama dengan E pangkat X. 4A sama dengan 1 dan hasil A-nya adalah 1/4. Jadi solusi umum dari PD di atas adalah Y sama dengan YH tambah YP sama dengan C1E pangkat 3X tambah C2 XE pangkat 3X tambah 1/4 E pangkat X. Yang ketiga ada contoh soal. Tentukan solusi umum dari Y2 aksen dikurang 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 2E pangkat 3X. Jawab solusi PD homogennya adalah YH sama dengan C1E pangkat 2X tambah C2E pangkat 3X. Misal solusi partikularnya ada YP sama dengan AXE pangkat 3X, maka Y aksen P sama dengan AE pangkat 3X tambah 3AXE pangkat 3X dan Y aksen 2 P sama dengan 6AE 3X tambah 9AXE pangkat 3X. Selanjutnya substitusi ke PD diperoleh 6AE pangkat 3X tambah 9AXE pangkat 3X dikurang 5AE pangkat 3X ditambah 3AXE pangkat 3X ditambah 6AXE pangkat 3X sama dengan 2E pangkat 3X. 6A ditambah 9AXE dikurang 5A dikurang 15AX ditambah 6AX sama dengan 2. Jadi hasil A-nya itu 2. Solusi umum dari PD di atas adalah Y sama dengan YH tambah YP sama dengan C1E2 pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X ditambah Y2XE pangkat 3X. Ini contoh soal yang keempat. Ada juga tentukan solusi umum dari Y aksen 2 dikurang 2Y aksen dikurang 3Y sama dengan sin 2X. Solusi PD homogennya adalah YH sama dengan C1E pangkat minus X tambah C2E pangkat 3X. Misal solusi partikularnya adalah YP sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X, maka Y aksen P sama dengan min 2A sin 2X tambah 2B cos 2X dan Y aksen 2 P sama dengan min 4A cos 2X dikurang 4B sin 2X. Selanjutnya substitusi ke PD diperoleh ada min 4A cos 2X dikurang 4B sin 2X dikurang 2 min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X dikurang 3A cos 3X tambah B sin 2X sama dengan 2X.
min 4A dikurang 4B dikurang 3A cos 2x ditambah min 4B ditambah 4A dikurang 3B sin 2x sama dengan sin 2x min 7A dikurang 4B cos 2x ditambah 4A dikurang 7B sin 2x sama dengan sin 2x. Artinya itu ada min 7A dikurang 4B sama dengan 0 dan 4A dikurang 7B sama dengan 1. Diperoleh A sama dengan 4/65 dan B sama dengan min 7/65. Jadi solusi umum dari PD di atas adalah Y sama dengan YH ditambah YP C1 E pangkat minus X ditambah C2 E pangkat 3X ditambah 4/65 cos 2X min 7/65 sin 2X. Selanjutnya di sini yang akan kita bahas itu ada materi yang kedua, PDBOD atau homogen menggunakan metode variasi parameter. Metode variasi parameter merupakan metode penyelesaian persamaan diferensial biasa PDB orde 2 atau homogen yang dapat digunakan untuk berbagai bentuk fungsi pada ruas kanan persamaan. Berbeda dengan metode koefisien tertentu yang hanya cocok untuk fungsi tertentu, metode variasi parameter dapat diterapkan pada sembarang fungsi Kx. Metode variasi parameter dapat diterapkan pada sembarang bentuk fungsi Kx, misalkan U1x dan U2x merupakan solusi yang saling bebas dari PD homogen Y2 aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A2Y sama dengan 0. Maka solusi partikularnya dari PD atau homogen berbentuk YP sama dengan V1x U1x ditambah V2x U2x di mana V aksen 1 U1 ditambah V aksen 2 U2 sama dengan 0. V aksen 1 U aksen 1 ditambah V1 V aksen 2 U aksen 2 sama dengan Kx. Di sini juga ada contoh soal. Tentukan solusi dari PD Y2 aksen ditambah Y sama dengan sec X. Solusi PD homogennya adalah YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Misal solusi partikularnya adalah YP sama dengan V1X cos X ditambah V2X sin X dengan V aksen 1 cos 2 ditambah V aksen 2 sin X sama dengan 0. V aksen 1 min sin X ditambah V aksen 2 cos sama dengan sec X. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh V aksen 1 dan min tan X dan V aksen 2 sama dengan 1. Artinya V1 X sama dengan integral min tan X dx dan ln cos X dan V2X sama dengan integral dx sama dengan X. Karena kita sedang mencari sebuah solusi partikular, maka konstanta sembarang dalam integral tak tentu dapat diabaikan. Dengan demikian, diperoleh solusi partikularnya adalah sebagai berikut. YP sama dengan buka kurung ln mutlak cos X tutup kurung cos X plus X sin X. Jadi diperoleh solusi umum pada PD di atas adalah Y sama dengan YH plus YP
sama dengan C1 cos X plus C2 sin X plus buka kurung ln mutlak cos X tutup kurung cos X plus X sin X. Jadi kesimpulannya, persamaan diferensial biasa atau PDB orde 2 tak homogen merupakan persamaan diferensial yang memiliki fungsi tak nol pada ruas kanannya. Penyelesaian PDB tak homogen dilakukan dengan menentukan solusi homogen dan solusi partikular, kemudian menggabungkan keduanya untuk memperoleh solusi umum. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode variasi parameter. Metode ini memiliki keunggulan karena dapat diterapkan pada berbagai bentuk fungsi ruas kanan, tidak terbatas pada fungsi polinom, eksponensial, atau trigonometri saja. Melalui metode ini, konstanta pada solusi homogen diubah menjadi fungsi yang dicari nilainya melalui sistem persamaan tertentu. Dengan demikian, metode variasi parameter menjadi metode yang efektif dan fleksibel dalam menyelesaikan berbagai permasalahan persamaan diferensial biasa orde 2 tak homogen. Aksen ini diubah menjadi R2 plus 1 sama dengan 0. Maka solusi homogen yang diperoleh adalah C1 cos X plus C2 sin X. Selanjutnya kita tambahkan V1X cos X plus V2X sin X dengan V1 dan V2 yang belum diketahui. Selanjutnya V1 aksen cos X plus V2 aksen sin X sama dengan 0, maka jadi min V1 aksen sin X plus V2 aksen cos X sama dengan cosec X. Selanjutnya mencari V1 dan juga V1 aksen dan V2 aksen. V1 aksen cos X dengan minus V2 aksen sin X. Maka diperoleh V1 aksen sama dengan min 1, V2 aksen sama dengan X. Selanjutnya kita integralkan V1 min 1 dx, maka V1 hasilnya min X. Untuk V2 integral X dx, maka menjadi integral cos X per sin X dx sama dengan ln mutlak sin X. Maka V2 menjadi ln mutlak sin X. Selanjutnya substitusi ke YP dengan V1 cos X plus V2 sin X sama dengan min X cos X plus ln mutlak sin X sin X. Selanjutnya substitusi persamaan hasil dari substitusinya itu YH plus YP. Jadi Y sama dengan C1 cos X plus C2 sin X min X cos X plus sin X ln
mutlak sin X. Oke, selanjutnya di sini ada soal kedua. Pertama itu yang kita lakukan adalah mencari solusi homogen dari YH. Berarti Y aksen plus Y sama dengan 0, maka jadi R2 plus 1 sama dengan 0. Di sini R sama dengan kurang lebih I. Karena akarnya kurang lebih I, maka solusi homogen yang diperoleh C1 cos X plus C2 sin X. Selanjutnya menentukan Y1 dan Y2 dari solusi homogen yang telah diperoleh. Y1 ini cos X, Y2 sin X. Selanjutnya metode variasi parameter, kita asumsikan YP sama dengan Y1 X plus X plus Y2 X sin X. Selanjutnya menghitung W. W sama dengan, kita kali silang jadi cos X, di sini min sin X, sin X cos X. Hasilnya jadi cos 42X plus sin 42X, yang dimana hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita mencari V1 dan V2 melalui rumus variasi parameter. V1 aksen min Y2 YX plus W. Sedangkan untuk V2 aksen Y1 YX per W. Dengan G X sama dengan E pangkat X. Karena W nya 1, maka kita masukkan ke rumus jadi min E sin X kedua aksen X cos X. Selanjutnya integral untuk V1, integral min EX sin X dx, jadinya EX per 2 sin X min cos X. Maka V1 diperoleh hasil min EX per 2 sin X min cos X. Untuk V2 kita integralkan juga EX cos X dx, jadi EX per 2 sin X plus SX, sehingga V2 diperoleh EX per 2 sin X plus cos X. Selanjutnya kita substitusikan ke YP. YP sama dengan V1 cos X plus V2 sin X. Masukkan hasil dari V1 dan V2 yang telah diperoleh, maka tulis min EX per 2 sin X min cos X plus EX 2 sin X plus cos X sin X. Selanjutnya kita faktorkan ini, maka jadi EX 2 min sin X cos X plus cos pangkat 2X plus sin pangkat 2X plus sin X cos X. Selanjutnya ini bisa dihilangkan, maka jadi EX cos 2X plus sin 2X.
Selanjutnya karena cos pangkat 2x plus sin pangkat 2x sama dengan 1, maka yaitu yang diperoleh adalah setengah EX. Terakhir kita cari solusi umumnya menggunakan YH plus YP, maka diperoleh C1 cos X plus C2 sin X. Kita masukin ini tambah 1/2 EX dengan V1 aksen Y2GX per W dan V2 aksen Y1GX per W. Selesai. Terima kasih. Kami dari kelompok 15 mengucapkan mohon maaf jika ada kurang dan semoga dimengerti.